Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Erban Fajar Andi Hamid dengan NIM 20440450158 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan terkait dengan beberapa materi yang menyangkut dengan manajemen dan evaluasi BK. Baik, adapun materi akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jenis-jenis evaluasi dalam BK. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi formatif. Nah, apa sih evaluasi formatif ini? Yaitu evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan program BK. Tujuannya adalah untuk memperbaiki program BK dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini adalah evaluasi yang dilakukan setelah program BK selesai. Jadi evaluasi yang dilakukan setelah program BK selesai dilaksanakan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas program BK yang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi input, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program BK seperti tenaga pengajar, bahan ajar, dan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi proses. Nah, evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program BK seperti kualitas bimbingan dan konseling yang diberikan, interaksi antar pengajar dan siswa, dan penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Yang kelima adalah evaluasi output, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil atau produk yang dihasilkan dalam program BK seperti peningkatan keterampilan sosial atau keterampilan siswa, kemudian peningkatan prestasi akademik, dan peningkatan motivasi belajar. Yang terakhir, evaluasi yang terakhir adalah evaluasi outcomes, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program BK yang dilakukan seperti peningkatan keterampilan hidup dan karir, kemudian peningkatan kesejahteraan psikologis, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial. Materi yang kedua adalah instrumen evaluasi dalam BK. Ada dua jenis instrumen evaluasi dalam BK. Yang pertama adalah instrumen berupa tes atau instrumen tes. Kemudian yang kedua adalah instrumen non-tes. Nah, apa sih instrumen tes itu? Yaitu cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas seperti tes hasil belajar, tes kemampuan khusus, tes minat, serta tes kepribadian. Kemudian instrumen non-tes adalah dengan instrumen non-tes, evaluasi hasil belajar peserta didik ini yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dengan pengamatan secara wawancara, observasi, kunjungan rumah, serta konferensi kasus dan alih tangan kasus. Materi selanjutnya adalah model-model pendekatan dalam evaluasi BK. Nah, ada beberapa model pendekatan dalam evaluasi BK. Yang pertama yaitu Objective Oriented Evaluation Approach, yaitu pendekatan penilaian berorientasi pada tujuan, yaitu merupakan pendekatan dalam melakukan evaluasi program yang menitik beratkan pada penilaian ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, pandangan ini mempersyaratkan bahwa suatu program pendidikan harus menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan spesifiknya secara jelas. Kemudian model pendekatan yang kedua adalah Discrepancy Evaluation Model. Nah, pendekatan ini memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkahnya itu meliputi yang pertama adalah definisi, yaitu fokus kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses atau aktivitas, serta pengalokasian sumber daya dan partisipan untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah instalasi, yaitu rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. Selanjutnya yang ketiga adalah proses. Nah, evaluasi difokuskan yang maksud dengan langkah yang ketiga yaitu proses, itu evaluasi yang difokuskan pada
upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak. Yang keempat adalah produk, yaitu penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai juga atau tidak. Yang terakhir adalah analisis biaya manfaat. Nah, tahap lainnya yang ditawarkan Provos adalah analisis biaya manfaat, di mana hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini menjadi sangat urgent dalam keadaan sumber daya, khususnya biaya pembangunan pendidikan yang sangat terbatas. Kemudian model pendekatan yang ketiga adalah penilaian berorientasi pada tujuan, yaitu pendekatan penilaian berorientasi tujuan ini secara teknologis telah merangsang berkembangnya proses-proses perumusan tujuan secara spesifik serta pengembangan atau penemuan instrumen-instrumen maupun prosedur pengukuran yang beragam. Dilihat dari kajian dan literatur, pendekatan penilaian berorientasi tujuan sudah lebih banyak dan terarah kepada persoalan bagaimana pendekatan ini diaplikasikan dalam penilaian di kelas, penilaian sekolah, penilaian program sekolah di suatu kabupaten ataupun lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah management oriented approach, yaitu merupakan salah satu pendekatan dalam penilaian pendidikan yang memfokuskan pada kepentingan manajerial. Oleh karena itu, pendekatan penilaian berorientasi manajemen sangat berarti dalam membantu para pengambil keputusan. Hal ini mengingat pentingnya informasi hasil penilaian sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang baik. Artinya bahwa pengambilan keputusan akan tepat dan berguna jika didasarkan pada informasi-informasi hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah the Jason focus evaluation approach, yaitu pendekatan dikembangkan oleh Patton pada tahun 1978. Dalam suatu aspek juga dapat dipandang sebagai pendekatan pembuat keputusan. Dia menekankan bahwa proses identifikasi dan pengorganisasian referensi antara pengambil keputusan dan pengguna informasi merupakan langkah pertama dalam evaluasi. Dan dalam pandangan dia, penggunaan hasil temuan evaluasi perlu memperhatikan pemikiran para pengambil keputusan, informasi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, bagaimana informasi tersebut dikumpulkan dan bagaimana disajikan kepada mereka. Baik, materi selanjutnya adalah prosedur evaluasi dan akuntabilitas BK. Nah, prosedur pelaksanaan evaluasi perencanaan program itu mencakup 5 tahap, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah guru pembimbing atau konselor dalam menyusun program bimbingan dan konseling telah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan program. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah program berhasil atau belum. Selanjutnya yang ketiga adalah memilih instrumen untuk mengumpulkan informasi berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat adalah analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap setiap indikator agar diketahui apakah setiap indikator dalam perencanaan program telah sesuai atau belum. Jika belum, perlu ditelusuri pada indikator mana yang akan diperbaiki. Kemudian yang terakhir dan yang kelima adalah pembuatan laporan yang mencakup deskripsi analisis hasil pengambilan keputusan tentang apakah program diperbaiki atau dapat dilaksanakan. Kemudian bagaimana sih akuntabilitas BK? Nah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Nah, urgensi akuntabilitas dalam bimbingan konseling di sekolah yaitu berkaitan dengan pengaruh konselor sekolah terhadap siswa, khususnya berhubungan dengan perubahan prestasi siswanya.
Baik, materi selanjutnya adalah pelaporan hasil evaluasi program. Nah, pelaporan hasil evaluasi program disusun berdasarkan hasil analisis data. Nah, dalam laporan penilaian perencanaan program bimbingan yang dilaporkan itu baik berupa deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah deskripsi, yaitu laporan yang menggambarkan tentang bagaimana proses perencanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian kedua adalah analisis hasil, yang dimaksud yaitu adalah gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yaitu suatu proses untuk menentukan bagaimana perencanaan program bimbingan dan konseling yang telah disusun. Nah, materi selanjutnya adalah faktor pendukung evaluasi program. Nah, faktor pendukungnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah adanya dukungan dana dari pemerintah. Nah, tentu saja adanya dukungan dana ini akan membuat lancar program manapun itu. Yang kedua adalah adanya dukungan manajemen umum. Yang ketiga adalah adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang terakhir adalah adanya dukungan dari masyarakat. Nah, kemudian apabila ada faktor pendukung, tentu saja ada faktor penghambatnya. Nah, apa sih faktor penghambat dalam evaluasi program BK di sekolah? Yaitu yang pertama adalah pemahaman program masih kurang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang betul-betul mengetahui program. Yang ketiga adalah adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi atau alokasi penerima program. Yang keempat adalah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan kondisi realita atau yang sebenarnya. Kemudian terakhir adalah masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kesiapan. Baik, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah implikasi pelaksanaan akuntabilitas BK. Nah, akuntabilitas bimbingan dan konseling akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila sejak dini kondisi seperti yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, ya seperti faktor penghambat dapat diminimalkan dan beberapa faktor yang mendukung yang telah dikemukakan juga itu dapat terselenggara. Nah, akuntabilitas dalam BK melalui pelayanan hasil dan penilaian proses serta program pengawasan keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pelaksanaan akuntabilitas yang baik akan menciptakan implikasi yang positif juga terhadap diri konselor dan sekolah tempat konselor bekerja. Nah, hal ini dapat dilihat dari penata laksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif. Akuntabilitas berarti konselor sekolah dapat mempertanggungjawabkan dokumen pekerja yang dilakukan terhadap stakeholder. Lebih lanjut, Gibson dan Michael berpendapat pada 1981 mengungkapkan bahwa dengan melaksanakan akuntabilitas, konselor belajar bagaimana untuk membantu klien atau konseli lebih efektif dan lebih efisien. Konselor akan mendapatkan yang pertama adalah banyak masalah dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kecakapan atau kompetensi yang mendorong adanya pengakuan dari penerima layanan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dukungan keuangan. Yang ketiga adalah lebih dalam hubungan kerja dengan profesi lainnya. Yang keempat adalah diakui berdiri profesional. Yang terakhir adalah tingkat kepuasan terhadap layanan terus-menerus dilakukan yang diarahkan pada sasaran perbaikan atau program dan pelaksanaannya, dan adanya penghargaan yang lebih mantap. Nah, baik, mungkin cukup sekian video singkat dari saya, yaitu menyangkut dengan manajemen dan evaluasi dalam BK. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.